Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video tutorial pembuatan website menggunakan WordPress. Dan pada video kali ini kita akan membuat menu dan header. Setelah itu kita akan membuat footer. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pastikan dan persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita pastikan bahwa semua halaman sudah siap. Dan kita juga harus pastikan bahwa yang jadi front page adalah website beranda kita. Nanti setelah semuanya dipastikan sudah oke, baru kita membuat menunya dan kita akan mendesain headernya. Nah, bagaimana itu header dan bagaimana itu footer? Di sini saya menggunakan website contoh ya dari MSMB. Ini adalah bagian headernya ya, teman-teman bisa lihat di atas, yang paling atas ini. Ini ada logo sebelah kiri, kemudian ada menunya. Menunya di sini terdiri dari products, about us, karir, dan news article. Dan yang sebelah kanan terdiri dari sosial media. Ada Instagram, Facebook, LinkedIn. Dan ini dia juga menyematkan bahasa ya, bisa merubah bahasanya. Oke, nanti kita akan coba bikin headernya. Saya akan coba bikin, tapi mungkin tidak sama persis dengan ini karena nanti mungkin durasi ya. Kemudian kita perlu melihat footer. Nah, ini adalah footernya. Jadi di dalam footer ini kalau kita lihat dia terbagi menjadi satu kolom, kemudian 2 kolom, 3 kolom, 3 kolom ya, 4 kolom. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4. Kolom 1 ada logo, ada nama perusahaan, alamat, email, dan juga sosmednya. Kolom kedua ada produknya, kolom 3 produk juga, kolom keempat itu halamannya. Oke, kita akan mulai sesuai dengan apa yang saya siapkan ini. Pertama kita harus pastikan dulu semua halaman sudah siap. Jadi kan kita mau buat menu ya di sini. Dan menu ini bisa dipencet ya. Misalnya kita mau pencet ke About Us. Berarti kita sudah menyiapkan halaman About Us ya. Jangan sampai halaman About Us-nya belum tersiapkan. Misalnya kita mau ke menu karir, berarti kita sudah menyiapkan halaman karirnya. Nah, silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu semua halaman yang ingin teman-teman masukkan di dalam menu. Kita bisa cek di pages-nya ya. Teman-teman bisa lihat apakah sudah menyiapkan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa halaman nanti akan saya gunakan. Yang pertama beranda, karir, kemudian RITX bertani, RITX market, dan tentang kami ya, jadi ini yang akan saya masukkan ke dalam menunya nanti. Oke, berarti saya sudah menyiapkan ya ini. Yang pertama saya sudah oke, pastikan semua halaman sudah siap. Kemudian yang kedua, ubah dahulu front page website ke beranda. Nah, saya akan contohkan ya. Ini misalnya orang pertama kali mengunjungi website saya, visit website. Dia tampilannya seperti ini. Padahal saya ingin yang tampil di halaman pertama di front page itu adalah halaman beranda. Coba kita view ya, kita lihat berandanya. Nah, saya ingin ini yang muncul untuk menyesuaikan dengan contohnya ya. Jadi saya pertama kali ingin menampilkan halaman ketika orang buka URL ini, maka halaman inilah yang muncul, bukan halaman yang ini. Nah, itu perlu kita ubah. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita lihat tadi di sini saya menyebutkan front page ya. Di sini ada front page. Berarti sekarang yang akan muncul pertama kali sebagai halaman awal yang orang-orang lihat ketika membuka website kita adalah halaman test page, karena di sini ada tandanya front page. Kita harus mengganti front page ini ke sini ya, ke beranda. Beranda harus saya jadikan sebagai front page terlebih dahulu supaya ketika orang mengunjungi Your Partner DigiWeb, dia langsung ke halaman beranda. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke settings ya. Kemudian kita masuk ke reading. Di sini ada Your Homepage Displays. Di sini ada pilihan Your Latest Post atau a Static Page. Kalau kita pilih Your Latest Post, maka yang akan muncul pertama kali adalah halaman yang terakhir kita posting. Halaman yang terakhir kita publish, maka dia akan muncul pertama kali di website kita. Tapi kita kan nggak pengen seperti itu ya. Kita pengen setiap orang yang datang ke website kita itu langsung ke arah sini, ke beranda. Maka kita akan pilih yang statis, halaman statis. Dan
pilih homepage. Homepage-nya mana? Nah, ini tadi test page ya. Kita akan ubah ke beranda. Kalau sudah kita ubah, nanti dia akan berubah front page-nya ke beranda. Kita save. Sebelum kita lihat ke pages dulu. Apakah front page-nya berubah? Sekarang sudah berubah. Berarti sekarang halaman beranda sudah menjadi halaman pertama ketika orang mengunjungi website kita. Ini saya hapus dulu ya. Sekarang kita coba visit website lagi. Dan dia sekarang sudah berubah. Nah, sudah sesuai dengan keinginan saya. Maka halaman beranda yang pertama kali muncul. Cuma di sini kan yang masih jelek adalah headernya ya. Menunya sudah terbuat nih, tapi headernya yang masih berantakan. Tiba-tiba di sini ada nama websitenya, tiba-tiba di sini logonya berdempetan gitu. Ini sebelah kanan juga terlihat kurang rapi. Nah, kita akan membuat menunya. Oke, yang kedua sudah kita lewati ya. Berarti yang pertama pastikan semua halaman sudah siap. Kemudian ubah dulu front page website ke beranda, dan ketiga kita buat menunya. Dimanakah kita membuat menu? Kalau kita mau membuat menu, kita masuk ke appearance, atau kalau teman-teman yang menggunakan bahasa Indonesia itu ada tampilan, dan kita pilih menu. Oke, di sini kita akan pilih menu. Saya sudah punya dua menu ya. Menu baru 2023 dan test menu. Saya mau membuat menu yang baru. Create new menu. Nah, ini dia. Ini nama, kita akan masukkan nama menu yang baru. Misalnya menu baru terupdate gitu. Terupdate 2023 April gitu misalnya ya. Nah, supaya lengkap nih, supaya ini yang terbaru. Kemudian kita pilih yang primary. Gak apa-apa, kita pilih yang primary aja. Lalu kita create. Oke, sekarang kita mencoba untuk memasukkan halaman-halamannya ke menu. Jadi tadi kita punya beberapa halaman ya. Ini teman-teman bisa menggunakan cara-cara ini. Bisa menggunakan pages ini, atau teman-teman menggunakan custom link. Bisa ya. Kalau teman-teman mau cepat langsung menggunakan halaman yang ada, ya berarti teman-teman tinggal klik view all. Di sini tinggal klik ya, apa aja tadi yang mau dimasukkan, beranda, kemudian karir, RITX, tentang kami. Nah, ini kita tambahkan ke menu. Nah, dia sudah muncul. Halaman inilah, menu inilah nanti yang akan muncul di header kita. Nah, jadi menu ini akan muncul di header kita. Tinggal teman-teman geser-geser saja mana yang mau ditaruh paling kiri, atau misalnya ini karir dia taruh paling bawah, ya tentang kami taruh di atas. Nih gini ya, sisanya RITX bertani, RITX market gitu ya. Atau teman-teman mau membuat menu menggunakan custom link juga bisa ya. Nanti teman-teman tinggal tuliskan URL-nya, kemudian buat nama menunya gitu. Jadi ada dua cara ya teman-teman kalau kita mau membuat menu. Ini kita save dulu ya, save menu. Oke, sudah kita save menunya. Coba lagi sekali lagi ya, kita save menu. Oke, harusnya sudah aman ya. Nah, setelah kita buat menunya ya, kita sudah membuat menu, kita akan masuk mendesain headernya. Kita cek dulu di sini apakah berubah atau tidak menunya. Ya, sudah berubah ya. Beranda, tentang kami, RITX bertani, RITX market, dan karir. Ini kalau kita pencet-pencet pun sebetulnya sudah bisa. Cuman dia belum terdesain dengan rapi ya. Oke, ini sudah jadi sebetulnya. Secara default seperti ini sudah jadi. Tuh, udah bisa dipencet-pencet nih menunya Your Partner DigiWeb. Oke, jadi menu ini nanti akan muncul tombol-tombol ini. Tapi kita akan desain lebih jauh menunya. Bagaimana kita mendesainnya? Kita akan masuk ke templates ya. Teman-teman yang sudah menginstal Elementor Pro-nya pasti memiliki templates, kemudian masuk ke theme builder. Ketika masuk ke theme builder, pasti ada yang seperti ini ya. Ada mengcustomize header, footer, single post, dan sampai error 404. Kita bisa custom mau dibikin seperti apa tampilannya. Kalau teman-teman masih belum mengcustom ini, berarti Elementornya belum Elementor Pro, masih menggunakan Elementor yang biasa. Jadi silahkan update dulu Elementornya ke Elementor Pro. Karena kita sekarang mau mengcustom atau mendesain header, maka kita masuk ke header.
Ya, seperti biasa akan ada tampilan template-nya ya, blog, pages, my template. Ini kita close saja. Kita akan mulai membuat menu kita. Jadi kalau di sini contohnya kan dia ada berapa kolom? Ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Sebetulnya bisa kita buat 3 kolom, tapi kalau kita belum punya sosial medianya, mungkin kita cukup membuat 2 kolom saja. Atau nggak apa-apa ya, kita coba 3 kolom dulu ya. Tambahkan, kita bikin 3 kolom. Ini ya, 1, 2, 3. Kolom pertama, kita masuk ke widgetnya, kita masukkan site logo. Nah, muncul site logonya. Site logonya ini karena kita pengennya dia mepet ke kiri, maka kita kasih dia rata kiri. Ya, rata kiri, kita cek dulu. Ya, dia sudah mepet kiri ya. Kemudian, nah kalau teman-teman belum punya site logo, biasanya di sini kita bisa langsung masukkan logo website kita atau mengganti logo website kita di sini. Tuh, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau jangan bingung nanti kalau misalnya kok saya belum punya logo, nanti gimana masukin logonya, tinggal tambahkan aja di sini nanti bisa. Kemudian yang tengah kita mau isi apa? Kita taruh widget, cari widgetnya dulu. Di sini ada nav menu. Kita geser sini. Nah, muncul ya beranda tentang kami. Oh, ini belum kita ganti. Ini kita ganti dulu. Menu baru terupdate 2023 April. Beranda tentang kami, heritage petani, heritage market, dan karir. Kenapa kok dia bertumpuk seperti ini? Karena dia space-nya kekecilan ya. Kita geser lagi ke sini, tarik. Nah, space untuk menunya kita perbanyak. Nah, space untuk yang lain kita perkecil. Nah, kita cek. Masih belum rapi ya, dia terlalu atas. Berarti kita harus bikin dia middle ya. Ini klik di sini ya. Ini kan ada 3 kolom, 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Nah, ini yang kolom kedua, yang tengah. Ini kita klik, pilih ke layout, kemudian ini vertical align, kita pilih middle. Nah, supaya dia menyesuaikan ke tengah gitu. Supaya dia sama rata, sama-sama di tengah secara vertikalnya. Atau mau secara horizontal pun mau di center kan nggak apa-apa. Rata tengah gitu ya. Oke, sudah punya ini. Kemudian kita akan menambahkan yang paling kanan ini apa tadi ya, mau search gitu ya, search boleh ya, atau mau yang lain ya, atau mau yang sosial media, social icon gitu di sini ya. Nah, ininya kita delete dulu. Nah, ada social icon ya, social iconnya juga kita ratakan middle. Nah, ini bisa kita ganti-ganti sebetulnya. Add item juga bisa, kemudian shape-nya mau square, mau rounded itu agak ada lengkungannya ya. Kolomnya auto, alignment-nya mending kita buat ke kanan ya. Iya, kita mepetkan ke kanan aja. Kemudian besarannya, oke, size-nya seberapa? Terlalu besar. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya. Nah, segini. Paddingnya oke. Official color nggak usah, kita kasih official color. Icon hover ini kalau misalnya ini kita ke sini ya, kursornya kita arahkan ke iconnya, dia akan berubah seperti apa, grow gitu misalnya. Tuh gini, grow. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi, mau nambah apa, icon WordPress gitu ya, bisa. Atau ini bagian Facebook, kita mau ganti colornya juga bisa. Kita linknya mau ke linkkan langsung ke Facebooknya kita, itu bisa. Item yang lain misalnya gitu, tinggal kita sesuaikan saja ya. Kita mau menambahkan apa. Nih, ini sudah seperti ini dia jadinya. Ini coba kita publish dulu. Nah, ketika kita publish, dia akan bertanya tentang kondisi seperti apa yang kita mau pasang menunya. Kita tambah kondisi ya. Misalnya di semua website. Oh, tentunya kita bikin menu tadi untuk semua website. Atau teman-teman bisa mengkecualikan, di-exclude. Menu tadi nggak akan muncul di salah satu website, singular. Menu di halaman yang mana dia nggak akan muncul. Oh, mungkin dia nggak akan muncul di halaman landing page gitu misalnya ya, exclude-nya di landing page atau di archive
Atau di entire site juga enggak lah, nggak mungkin ya. Kita pilih salah satu aja pengecualian. Nah, misalnya di halaman di pages gitu ya. Pagesnya pages apa? Dia sedang berproses. Jadi di sini nanti kalau kita pilih pages, kita bisa pilih halaman mana. Tadi kan saya punya beranda, punya karir, punya tentang kami dan juga produknya. Nah, misalnya mau di salah satu halaman itu kita nggak pengen ada menu yang kita buat ini muncul, itu bisa di exclude di sini. Tapi pada case ini kita nggak pengen buat ini ya, exclude ya, belum pengen buat exclude-nya, jadi kita close aja dulu. Cukup ini include aja entire site. Jadi ke semua website. Kita lihat apakah sudah berubah atau belum. Nah, dia sudah berubah ya. Ini apa namanya, menunya, ini logo, ini sosial media. Kita sedikit atur-atur sedikit ya sini. Misalnya kita layoutnya mau vertikal bisa, mau pakai drop down juga bisa. Ya, tapi saya lebih prefer ke horizontal. Kemudian pointernya kalau kita arahkan ke sini mau diapain nih berubahnya? Tuh, hover atau mau background aja. Gitu. Kalau saya sih nggak begitu suka ya, seperti ini saya non pointernya, jadi biarkan warna saja yang berubah. Oke, ini submenu. Kalau kita mau menggunakan menu drop down, misalnya tentang RITX bertani ada berapa macam gitu, nanti drop downnya muncul, itu bisa kita pakai. Kemudian kita ke style ya, kita ke fontnya, kita ganti jadi font Poppins dan kita set besarnya seberapa. Oke, mungkin 14, semi bold, medium lah, medium seperti ini. Kemudian ya cukup, mungkin kita lihat dulu ya, sudah lebih rapi ya menunya. Kemudian ya kita lihat ini kan warna putih ya, backgroundnya ini bisa kita ganti warnanya. Teman-teman mau ganti warna merah gitu ya, atau mau warna hijau, itu bisa ya, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Mau warna hijau terus ininya transparan juga bisa. Oke, nah seperti ini. Gini aja nih. Nah, sekarang teman-teman lihat ya, ini kalau kita scroll ke bawah dia nggak ikut ya. Sementara kalau ini dia ikut ya. Nah, kita bisa juga menyetingnya supaya dia ikut. Caranya ke sini ya, pilih dulu ininya, sectionnya ya, jangan pilih ininya, jangan pilih bagian menunya, tapi pilih sectionnya ya, edit section. Tuh. Kita bisa ke bagian oke, sebentar, kita masuk ke sticky top. Nah, dia akan ikut. Ya, ingat ya, di bagian motion effect, bagian sticky, kita pilih top. Jangan yang button ya, bottom ya. Kalau bottom nanti dia di bawah. Kalau dia footer baru pilih bottom, tapi ini pilih top aja. Nah, ini sekarang kita update. Nah, sekarang kita di sini kita lihat apakah dia ikut menunya dan sudah berubah. Nah, ya sudah berubah ya. Ini menunya sudah berubah. Sekarang di menu beranda kita, kalau kita geser ke bawah, dia headernya ikut. Oke, jadi sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu seperti itu teman-teman untuk membuat header ya. Jadi sekarang kita masuk ke pembuatan footernya. Kita keluar dulu berarti ya dari sini. Header sudah oke, tinggal kita buat footernya. Nah, buat footer dari mana? Buat footer sama, kita masuk ke theme builder. Theme builder, kalau tadi kita itu ada di header ya. Di sini kan, kita sekarang ke footer. Kita lihat dulu di sini contoh footernya. Di sini ada logo, ada nama perusahaan, ada alamat.
Oke, di sini nanti kita pakai set logo, di sini kita pakai deskripsi saja, baru bawah kita pakai sosial media. Tuh dia malah ke maps. Oke, di sini kita close langsung saja ya. Nah kan di atas kan kelihatan header ya. Ini di bagian bawah. Kita add new section, kita bikin 3 kolom. Nah, kolom pertama kita akan masukkan site logo. Ya, set logonya rata kiri aja. Kemudian kita akan masukkan text editor. Text editor ini akan kita copy dari sini. Kita filter dulu text editornya. Ya, dia masih menggunakan Poppins ya, berarti konsisten. Kita ganti ini menjadi Poppins. Oke. Ya, sudah seperti ini. Oh, ada boldnya di situ. Ada boldnya dari sebelah sini, ada bold. Ya. Ya, seperti itu ya. Ini nanti bisa teman-teman tambahkan sosial medianya sama seperti tadi. Cari widget sosial, icon taruh di bawah tuh. Nah, rata-rata kiri mungkin bisa, atau kita dekatkan ya antara atas dengan bawahnya. Ini marginnya kita dekatkan, marginnya dia juga. Yang atas kita dekatkan supaya dia lebih dekat. Kemudian yang bagian tengah ini kan kita akan bagian kanan dulu kita masukkan nav menu. Nav menunya kita buat vertikal ya kan, jadi pakai yang terupdate ya, jadi sesuai tentang kami, about us. Ini juga sama, beranda tentang kami. Vertikal enggak, seperti ini aja. Ini noun, kemudian ini ganti Poppins. Terlalu besar ya, seperti ini kira-kira ya, tinggal diatur. Kemudian RTX bertani, RTX market gitu ya. Sini kita bisa halaman mungkin ya, page search from sitemap. Ya, ini bisa kita pilih sitemap langsung aja. Misalnya ini kategori kayaknya nggak usah, langsung ke pages saja. Dan pages bikin berapa kolom nih? 2 kolom. Ya, seperti ini. Kemudian colornya ganti warna hitam, tipografinya Poppins. Ya, ini list itemnya mau diganti warna apa, hijau gitu misalnya, itu bisa. Tuh, atau mau hitam aja juga nggak apa-apa. Kemudian bulat-bulat ini ya bisa nggak usah dipakai juga bisa sebetulnya. Oke, ini bisa kita tambahkan add item ya, macam-macam, mau apa, model taksonomi ya, atau mau model post type dia ke bawah ya. Ini kalau teman-teman dirasa mau tambahkan saja ya. Ini tinggal dirapikan ya teman-teman, intinya prosesnya sama seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat seperti ini ya, lihat dulu dia ada berapa kolom, tentukan kolomnya. Misalnya ada 4, buat 4 kolom, kalau 3 buat 3 kolom gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan. Kemudian ini warna backgroundnya pun kita bisa ubah ya, seperti ini ya. Lalu kita paling bawah itu bisa tambahkan teks text editor
kita buat dia rata ke tengah. Misalnya kita buat copy right by your ig web. Nah, itu kita bisa bikin copyright. Jadi bukan by WordPress bla 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 gitu, kita langsung bisa bikin copyrightnya. Oke, headingnya mungkin kecilin. Ya seperti itu ya. Ya tinggal di desain ya teman-teman, silakan di custom lagi. Add conditionnya entire website ya, kita save dan close. Kemudian kita ke sini, kita coba update. Ya dia sudah muncul ya bagian footernya. Ya itu perlu diedit lagi ini, kurang rapi masih. Jadi silakan teman-teman lakukan, intinya prosesnya seperti itu ya teman-teman, melalui menu template, kemudian theme builder, lalu pilih footer. Oke, mungkin seperti itu teman-teman, silahkan dicoba untuk didesain header menunya dan juga footernya, sehingga nanti websitenya juga bisa sempurna ya, ada menunya, ada footernya, ada beranda, ada tentang kami, dan ada halaman-halaman lain yang mendukung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.